Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, semoga kalian selalu dalam kesehatan dan semangat ya. Untuk hari ini kita akan mempelajari bab baru, bab 4 ya. Bab 4 tentang persamaan garis lurus. Sebelum saya sampaikan pembelajaran hari ini, saya sampaikan dulu mind map persamaan garis lurus. Apa saja yang dipelajari pada bab 4 ini, yaitu ada 5 bagian yang perlu dipahami, yang perlu dipelajari pada bab 4 ini. Pertama, tentang grafik. Yang kedua, tentang titik-titik pada garis. Ketiga, gradien. Keempat, persamaan. Dan kelima, kedudukan antara dua garis. Nah, di antara 5 bagian ini, satu dengan lainnya saling berkaitan. Jadi kalau nanti kita akan mempelajari grafik, akan berkaitan dengan bagian lainnya. Kita mempelajari gradien akan berkaitan dengan bagian lainnya. Nah, inilah jadi termasuk materi yang agak rumit. Jadi satu persatu saya minta dipahami dengan baik. Ya, coba diikuti ya. Berikutnya, pada bagian pertama, kita akan mempelajari tentang menggambar grafik garis lurus. Apa saja yang harus dikuasai pada pembelajaran ini? Yang pertama, awalnya dulu ya, kita mempelajari tentang persamaan garis lurus, berarti bagaimana kalian dapat menyebutkan macam persamaan menurut bentuk grafiknya dulu. Jadi nanti sebelum ke persamaan garis lurus ada persamaan-persamaan yang lain. Siswa dapat menyebutkan pengertian persamaan garis lurus. Yang ketiga, dapat menentukan bentuk umum dari persamaan garis lurus. Nah, poin yang paling penting pada pembelajaran ini, kalian supaya dapat menggambar grafik garis lurus. Macam persamaan menurut bentuk grafiknya. Pada bab 3 kemarin sudah kita kenal tentang bentuk rumus fungsi ini ya. Kita bedakan kalau ini pakai kuadrat, ini tidak. Bisa dibedakan bentuk grafiknya berupa titik. Kalau dalam domain bilangan bulat hanya berupa titik-titik saja. Kalau dalam domain bilangan real, yang pertama ini berbentuk parabola, sedangkan yang kedua berbentuk garis lurus. Maka persamaannya nanti, persamaannya bagaimana? Ini hanya dinyatakan dalam Y. Y sama dengan X kuadrat plus 2X plus 1. Dan ini Y sama dengan 2X plus 1. Dinamakan, kalau yang ini pangkat tertingginya 2, dinamakan persamaan kuadrat atau persamaan parabola karena bentuk grafiknya parabola. Bentuk grafiknya garis lurus maka dinamakan persamaan garis lurus. Nah, inilah 2 ya. Nah, adakah yang lain? Ya, menurut bentuk grafiknya macam-macam yang lainnya. Bisa berbentuk elip, maka nanti dinamakan persamaan elips. Berbentuk lingkaran, maka dinamakan persamaan lingkaran. Nah, itu semua tidak dipelajari sekarang, dipelajari di SMA nanti jika kalian melanjutkan ke SMA. Nah, sekarang apa itu persamaan garis lurus? Persamaan garis lurus dalam hal ini di SMP itu dalam dimensi 2, dalam bidang. Jadi persamaan garis lurus adalah persamaan yang mempunyai paling banyak 2 variabel dan masing-masing berpangkat 1. Paling banyak berpangkat 1. Bentuk umumnya dibedakan ada 2 ya. Ini sebenarnya 1 itu sama saja.
dua ini sama saja, tetapi nah untuk di SMP ya biar lebih mudah kita bedakan menjadi dua bentuk. Yang bentuk pertama dinyatakan dengan Y sama dengan MX plus C. Atau bentuk umum yang kedua, AX plus BY plus C sama dengan 0. Dengan A tidak sama dengan 0 atau B tidak sama dengan 0. Nah, X dan Y di sini apa? Nanti X dan Y sebagai variabel. Lebih lanjut, M itu adalah gradien. Nah, bentuk yang kedua, A itu adalah koefisien dari X. Sedangkan B adalah koefisien dari Y. C di sini merupakan konstanta. Itulah bentuk persamaan umum garis lurus. Nah, untuk menggambar grafik garis lurus sekarang, poin yang utama pada pembelajaran kali ini, bagaimana langkah-langkahnya? Pertama, kita buat dulu tabel nilai X dan Y ya. Seperti dulu kalau bab 3 itu seperti kalau menentukan nilai Y seperti menentukan nilai fungsi. Nah, ini membuat tabel nilai X dan Y. Kemudian menentukan titik-titik yang dilalui garis pada bidang kartesius. Paling sedikit 2 titik. Yang ketiga, ya kita gambar grafiknya pada bidang kartesius. Sekarang untuk persiapan menggambar grafik, ini mendasar sekali. Grafik yang akan kalian gambar itu benar atau salah, kuncinya di sini. Untuk membuat bidang kartesius, yang pertama, sebuah bidang kartesius dibagi 4 oleh sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini cukup mudah. Tetapi penulisan bilangan-bilangannya ini pada garis bilangannya ini di sini 0, titik pangkal. Jadi perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y ini 0. Nah, dari 0 ke kanan, ke kiri, ke atas maupun ke bawah itu harus sama. Jadi kalau satu petak ke kanan itu 1, berarti satu petak ke kiri ini negatif 1. Jadi dari 0 ke kiri ya negatif 1 di sini, satu petak berikutnya. Demikian juga ke atas, satu petak berikutnya ke atas ini mulai dari 1. Di bawah ya di sini negatif 1. Itu. Nah, kalau seperti ini penulisannya terlalu rumit, bagaimana? Bisa disederhanakan. Ya, jadi semua ini berjarak sama mulai dari 0 ya. Nah, bidang kartesius tadi dapat disederhanakan dengan cara menuliskan bilangan-bilangannya. Kalau tadi tiap satu petak itu ke bilangan berikutnya sama sebenarnya, hanya saja penulisannya ini disederhanakan menjadi kalau tadi satu petak itu ke bilangan berikutnya, ini 2 petak ke bilangan 2 berikutnya. Jadi sama saja, hanya yang ini di antara ini tidak dituliskan. Demikian juga yang arahnya ke kiri, ke atas maupun ke bawah. Hanya menyederhanakan penulisannya sehingga ini juga skalanya sama dengan tadi, hanya saja ini penulisannya yang dibuat lompat 2. Jadi tetap berjarak sama. Kemudian bisa juga skalanya diubah. Bidang kartesius tadi, bilangan-bilangannya ini dibuat lompat 1 ke kanan, ke atas, ke bawah maupun ke kiri, tetapi tiap bilangan ke bilangan berikutnya ini berjarak 2 petak. Kalau dari titik pangkal ke kanan itu untuk ke 1,
Untuk kedua itu setiap lompat 1 itu berjarak 2 peta, maka demikian juga untuk yang arahnya ke kiri. Dari 0 ke -1 juga berjarak 2 peta. Demikian juga yang ke atas maupun yang ke bawah. Jadi ini hanya dibuat skala yang berbeda. Dengan demikian ini tulisannya menjadi tidak begitu rapat, tetapi jelas. Nah, tapi ini dibuat sesuai dengan kebutuhan tiap menggambar ya. Saat menggambar tergantung persamaannya, ini berbeda kebutuhannya juga. Mempelajari garis lurus menggunakan domain bilangan real. Nah, sekarang bedakan bilangan real dengan bilangan bulat. Bilangan bulat sudah kalian ketahui, terdiri dari 0, kemudian ada bulat positif, loncat 1 ke kanan, dari 0, kemudian loncat 1 ke kiri, dari 0 juga. Nah, ini diperoleh bulat negatif. Bagaimana dengan bilangan real? Bilangan real adalah gabungan dari bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Nah, berarti berapa banyaknya anggota dari bilangan real bisa kita gambarkan. Saya berikan ilustrasi untuk bilangan antara 0 dan 1. Nah, antara 0 dan 1 kita akan mendapatkan berapa banyak bilangan di sini. Kita ilustrasikan, kita ambil tengahnya. Tengah-tengahnya ini adalah setengah. Nah, kalau kita cari tengah-tengahnya antara 0 dengan setengah, kita dapatkan lagi. Antara 0 dengan 1/4, kita dapatkan lagi 1/8. Demikian seterusnya. Nah, ini berarti kalau kita lakukan secara terus-menerus, titik-titik yang berada di garis ini jaraknya semakin dekat, sangat dekat. Dan demikian juga di antara dua bilangan yang di sini dan yang lainnya. Jadi semua titik yang ada pada garis ini adalah merupakan anggota dari bilangan real. Gitu. Jadi selalu ada bilangan di antara dua bilangan. Karena jaraknya semakin dekat, sangat dekat, sehingga gugusan titik-titik ini membentuk garis. Nah, kalau nanti persamaannya merupakan garis persamaan kuadrat, maka grafiknya berbentuk garis lengkung, berbentuk parabola. Nah, kalau persamaannya merupakan garis lurus, berarti membentuk garis lurus. Jadi tergantung persamaannya. Kita mulai dengan menggambar grafik garis yang persamaannya Y sama dengan MX. Dari bentuk Y sama dengan MX plus C dengan C sama dengan 0. Ya. Ini kalau C-nya 0 berarti tinggal Y sama dengan MX. Langkah seperti yang saya utarakan tadi kita terapkan. Yang pertama, dari persamaan ini kita tentukan titik-titik bantunya minimal 2 titik dengan menentukan X-nya terlebih dahulu. Nah, sebenarnya untuk X-nya ini adalah domain ya. Sekali lagi, domainnya untuk garis lurus adalah semua bilangan real. Jadi di sini bebas mau memberikan X-nya ini berapa. Tetapi untuk kemudahan kita dalam menggambar, tentunya yang paling mudah kan kalau X-nya itu bernilai bilangan bulat, demikian juga Y-nya ya merupakan bilangan bulat. Sehingga kita bisa memilih. Nah, untuk kali ini Y sama dengan 2X. Kita pilih misalnya di sini ada 3 untuk X-nya. Kita substitusikan ke Y sama dengan 2X. Diperoleh nilainya, nilai Y
sehingga diperoleh titik-titiknya. Nah, titik-titik ini sekarang kita tentukan letaknya pada bidang kartesius. Nah, kemudian ini ada 0,0, kemudian 2,4 dan 3,6. Setelah titik-titik kita tentukan letaknya pada bidang kartesius, kita tinggal menggambar garisnya. Nah, 3 titik ini hanya mewakili semua titik yang terletak pada garis Y sama dengan 2X. Mengapa tidak semuanya? Ya, kita tidak mungkin melakukan semuanya. Walaupun tidak semuanya kita tentukan titik-titik yang terletak pada garis ini, bahkan yang tidak kita tentukan di sini pun sudah bisa ditentukan letaknya pada garis ini. Nilai X dan Y-nya bisa dibaca langsung pada grafik. Selanjutnya, contoh yang kedua, Y sama dengan negatif 3X, hanya berbeda koefisiennya ya. Tentu dengan langkah-langkah yang sama, saya kira ini tidak terlalu sulit. Tinggal kita tentukan X-nya, kemudian substitusikan nilai X-nya ini ke persamaan tadi, diperoleh titik-titik yang dilalui oleh garis Y sama dengan negatif 3X. Kita tentukan letaknya pada bidang kartesius. Kalau ini kita menentukan 3 titik, ya berarti kita tentukan 3 titik ini pada bidang kartesius. Negatif 2,6, 0,0, kemudian negatif 2,6. Nah, mengapa kita menentukan kalau paling itu, mengapa 3 titik padahal 2 titik sebenarnya sudah cukup? Nah, kalau kita menggambarkan hanya dari 2 titik, bisa saja dalam hitungan ini tadi keliru salah satu, maka akan menyebabkan grafiknya ini juga keliru. Nah, apa fungsinya titik yang ketiga? Titik yang ketiga ini sebagai koreksi. Jadi kalau ketiga titik ini sudah membentuk garis lurus, nah kemungkinan apa yang kita inginkan grafiknya itu sudah benar. Contoh yang ketiga sekarang. Y sama dengan setengah X. Koefisiennya pecahan ya, setengah X. Berarti bagaimana tekniknya untuk menyelesaikan permasalahan ini? Saya kira cukup mudah juga. Kita untuk mempermudah dalam menggambar, tentu kita memilih X dan Y-nya yang merupakan bilangan bulat. Nah, berarti kita cari akal supaya Y-nya nanti hasilnya bulat. Maka bagaimana menurut persamaannya ini? Tentu kita memilih X-nya ini yang merupakan kelipatan dari 2. Nah, bisa 2, bisa 4, bisa 6, dan seterusnya. Bisa juga yang negatif ya. Jadi kita pilih. Mengapa tadi? Supaya mudah dalam menentukan Y-nya. Kalau X dan Y-nya ini keduanya bilangan bulat, tentu akan mudah dalam menentukan letaknya pada bidang kartesius. Walaupun sebenarnya dengan bilangan pecahan pun juga bisa, tetapi ini akan lebih sulit menentukan letaknya di sini. Seperti tadi, tinggal kita tentukan pada grafik, pada bidang kartesius, kita gambar garisnya. Nah, dengan 3 contoh tadi, cobalah untuk berlatih. Nah, sebelum berlatih, coba apa kesimpulannya? Ternyata dari 3 contoh tadi, garis Y sama dengan MX, ketiganya melalui, coba kalau nanti diamati lagi, ketiganya semuanya melalui titik 0,0. Jadi ciri utamanya adalah persamaan garis Y sama dengan MX melalui, tentu pasti melalui titik 0,0. Bagaimana dengan pembahasan tadi? Coba silahkan
dikerjakan untuk menggambar grafik Y sama dengan negatif 2/3X. Dengan langkah-langkah tadi, coba pikirkan apa yang saya katakan di depan tadi, bagaimana menentukan X-nya, kemudian tentukan nilai Y-nya. Nah, langkah yang berikutnya setelah titik-titik ditemukan, silahkan digambar pada bidang kartesius. Bisa dipahami ya? Nah, saya berharap kalian bisa memahami dengan baik. Selanjutnya, kita pelajari untuk menggambar grafik garis yang bersamanya Y sama dengan MX plus C. Nah, tentunya ini untuk C yang tidak sama dengan 0 ya. Sebagai contoh yang pertama, Y sama dengan 2X plus 2. Dengan langkah-langkah tadi, kita tentukan titik-titik yang dilalui oleh garis tersebut dengan cara mensubstitusikan X ke dalam persamaan tadi. Nah, kalau ini Y sama dengan 2X plus 2, kita ibaratnya persamaannya ini adalah aturannya. Jadi tinggal kita ganti X-nya itu dengan negatif 2. Jadi 2 kali negatif 2 ditambah 2. Karena ini plus 2. Aturannya plus 2. Kita cari hasilnya. Demikian juga yang kedua dan ketiga. Dengan langkah seperti yang contoh yang di atas tadi, yang di awal tadi sama, kita dapatkan titik-titiknya tadi, kita gambar pada bidang kartesius, kemudian kita gambar garisnya. Contoh yang kedua, yang persamaannya Y sama dengan X plus 3. Tentu ini lebih sederhana. Dengan memilih X-nya yang mewakili nilai yang mewakili X, kita pilih, kita substitusikan ke Y sama dengan X plus 3. Kita dapatkan ketiga titiknya tadi, kita gambar lagi pada bidang kartesius, kemudian langkah terakhir kita gambar grafiknya, grafik yang melalui ketiga titik tadi. Contoh ketiga, garis yang persamaannya Y sama dengan negatif 2X plus 1. Dengan langkah-langkah sama, hanya memperhatikan operasi hitungnya ini ya, diingat kembali perkalian pada bilangan bulat, diingat kembali. Nah, untuk nilai X-nya ditentukan secara bebas, asalkan mudah menggambarnya. Nanti tentu yang kita harapkan Y-nya yang juga bilangan bulat seperti tadi. Nah, kita dapatkan 3 titik bantu, kemudian kita gambar pada bidang kartesius, sehingga yang terakhir kita dapatkan garis yang persamanya Y sama dengan negatif 2X plus 1. Setelah mengamati 3, coba diamati kembali nanti ya. Dari 3 contoh itu, ternyata ketiga garis itu selalu melalui titik 0, nah perhatikan yang di 0, ini. Y sama dengan negatif 2X plus 1 ternyata melalui titik 0,1. Dari contoh 1, 2 di awal juga kita dapatkan, sehingga persamaan garis Y sama dengan MX plus C kita dapatkan kesimpulannya adalah garis yang melalui titik 0, C. Jadi tergantung C-nya. Kalau C-nya 5 berarti melalui titik 0,5. Kalau C-nya negatif 2 berarti melalui titik 0, negatif 2. Nah, ini untuk latihan kalian. Garis Y sama dengan negatif 1/4 X plus 1. Nah, ini dengan kesimpulan yang terakhir tadi, berarti garis ini akan selalu melalui titik berapa? Oke, melalui titik 0,1. Buktikan ya, lengkapi titik-titiknya ini
lengkapi nilai X-nya, tentukan sendiri, kemudian dihitung nilai Y-nya dengan mengingat kalau koefisien X-nya ini pecahan, berarti kita harus menentukan X-nya dengan tepat sehingga nanti Y-nya juga bulat. Supaya apa? Menggambarnya lebih mudah kalau keduanya merupakan bilangan bulat. Kita lanjutkan untuk menggambar grafik garis yang persamaannya AX plus BY plus C sama dengan 0 atau konstantanya di ruas kanan. Sebenarnya intinya sama untuk menentukan grafiknya ini, tetapi untuk garis yang persamaannya yang seperti ini, kita tentukan titik bantunya. Minimal 2 titik itu adalah titik yang merupakan perpotongan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Perpotongan terhadap sumbu X berarti untuk ini Y-nya 0. Perpotongan terhadap sumbu Y berarti X-nya yang 0. Sehingga kita tentukan untuk menentukan titik bantunya dengan cara kita tentukan di awal X-nya 0, kita cari nilai Y-nya, dan untuk Y sama dengan 0 kita tentukan nilai Y-nya. Sehingga untuk Y sama dengan 0 kita tentukan nilai X-nya, sehingga grafiknya itu akan kita dapatkan garis yang melalui titik 0, berapa dan berapa, 0. Nah, dengan contoh persamaan yang pertama ini kita dapatkan titik 0,2 dan 3,0, sehingga grafiknya adalah tinggal kita gambar titiknya saja pada bidang kartesius 0,2 dan 3,0. Kita gambar garis yang melalui kedua titik tadi. Nah, itu langkah-langkahnya. Jadi kita tentukan 2 titik yang dilalui garis ini adalah titik yang merupakan perpotongan terhadap sumbu X dan titik yang merupakan perpotongan terhadap sumbu Y. Contoh yang kedua, silahkan. Untuk persamaannya X min 4Y sama dengan negatif 8 dengan cara yang sama, berarti dengan langkah-langkah tadi ya, kita tentukan X-nya 0, Y-nya kita cari berapa, kemudian untuk Y-nya 0 kita tentukan X-nya berapa. Nah, di sini dengan perhitungan ini kita dapatkan 2 titik yang merupakan perpotongan garis ini terhadap sumbu X dan sumbu Y, sehingga kita dapatkan titik 0,2 dan negatif 8,0. Kita hubungkan kedua titik dengan garis. Nah, inilah grafik dari garis X min 4Y sama dengan negatif 8. Contoh yang ketiga dengan cara yang sama, silahkan dipelajari lebih lanjut, dicermati sendiri. Dengan cara yang sama kita dapatkan hasil yang ini. Ini adalah grafik dari garis 5X plus 2Y sama dengan negatif 10. Sekarang cobalah untuk berlatih. Kalau saya tentukan garis min 3X plus 2Y sama dengan negatif 12. Bagaimanakah menggambarnya? Sekali lagi diingat-ingat caranya tadi, khusus yang berbentuk yang persamaannya seperti ini adalah menentukan titik yang merupakan perpotongan terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y, yang tidak lain adalah kita tentukan untuk X-nya 0 dan kita tentukan untuk nilai Y-nya 0, kita cari nilai yang dimaksud
Kalau X-nya 0 kita cari Y-nya, kalau Y-nya 0 kita cari X-nya. Sehingga kita dapatkan 2 titik. Nah, dengan 2 titik tadi silahkan digambar pada bidang kartesius, silahkan dilengkapi sendiri. Bandingkan dengan bentuk persamaan pertama, kedua, ketiga. Nah, sekarang bentuk persamaan yang khusus. Grafik garis yang persamaannya X sama dengan C. Ini sama bentuk dari yang ketiga tadi, hanya saja di sini tinggal X, berarti Y-nya di sini 0. B-nya 0 ya, maksudnya. B-nya 0. Sehingga titik-titik pada garis X sama dengan C, titik-titik yang mempunyai absisnya, X-nya itu sama dengan C sendiri. Berdasarkan pengertian ini berarti untuk garis X sama dengan 3 melalui titik-titik yang mempunyai absis 3. Apa saja? Jadi X-nya selalu 3. Nah, Y-nya berapa? Y-nya bebas. Yang penting X-nya 3. Sehingga kalau digambar pada bidang kartesius, contoh-contoh titiknya ini kita gambar pada bidang kartesius 3, -3, 3, -2, dan seterusnya terletak pada satu garis lurus, yaitu garis tegak atau yang sejajar dengan sumbu Y. Yang kedua, X sama dengan -3 berarti mempunyai absis -3, artinya selalu melalui titik-titik yang mempunyai absis -3. Nih, yang Y-nya bebas, sehingga grafiknya adalah juga sama. Grafiknya juga garis yang sejajar dengan sumbu Y atau yang tegak lurus terhadap sumbu X. Jadi kesimpulannya adalah garis X sama dengan C adalah garis yang sejajar dengan sumbu Y. Balikannya ya. Atau garis yang memotong tegak lurus terhadap sumbu X. Nah, sekarang cobalah berlatih bagaimana kalau persamaannya ini. Saya kira cukup mudah, bukan? Silahkan digambarkan tersendiri pada bidang kartesius untuk latihan kalian sendiri. Selanjutnya kita gambar garis Y sama dengan C yang kelima ya. Ini merupakan bentuk dari AX plus BY sama dengan C atau AX plus BY plus C sama dengan 0 jika A-nya 0. Karena A-nya 0 berarti tinggal BY sama dengan C. Nah, selanjutnya untuk persamaan yang lebih sederhana adalah berbentuk Y sama dengan C. Berbeda dengan garis X sama dengan C ya. Titik-titik pada garis Y sama dengan C artinya titik-titik yang mempunyai ordinat sama dengan C. Nah, Y sendiri merupakan ordinat ya. Jadi kalau persamaannya Y sama dengan C, maka titik-titik yang dilalui garis tersebut adalah titik-titik yang mempunyai ordinat C. Sehingga pada contoh pertama untuk menggambar garis Y sama dengan 4, maka garis ini akan melalui titik-titik yang mempunyai ordinat 4. Maka contohnya bagaimana? Akan melalui titik-titik yang mempunyai ordinat 4. Jadi Y-nya yang 4. Sehingga bisa saja melalui titik -2,4, -1,4, dan seterusnya. Jika kita gambarkan pada
bidang kartesius, titik-titik ini, jika digambar, titik-titik yang mempunyai ordinat 4 adalah ini ya, garis yang melalui titik yang mempunyai ordinat 4 adalah garis yang sejajar dengan sumbu Y. Yang sejajar dengan sumbu X. Bagaimana terhadap sumbu Y? Ya, tegak lurus terhadap sumbu Y. Jadi kalau garis Y sama dengan, itu justru malah tegak lurus terhadap sumbu Y. Contoh yang lain silahkan dicermati. Bagaimana kalau persamaannya Y sama dengan negatif 2? Ini tinggal diganti saja, berarti garis yang melalui titik-titik yang mempunyai ordinat negatif 2. Nah, berikutnya sama dengan contoh pertama tadi, titik-titiknya negatif 2, negatif 2, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Nah, ini titik-titik ini hanya contoh ya. Kalau semuanya ya ini berarti semua titik terletak pada garis ini. Garis yang mendatar atau yang sejajar dengan sumbu X. Sehingga kesimpulannya nanti bisa kita dapatkan garis yang persamaannya Y sama dengan C adalah garis yang sejajar dengan sumbu X atau garis yang tegak lurus terhadap sumbu Y. Nah, dengan kesimpulan ini cobalah untuk berlatih, gambarlah grafik garis Y sama dengan negatif 4,5 dan Y sama dengan 6. Diingat ya, bagaimana tadi ciri-ciri garisnya ini? Silahkan gambar pada bidang kartesius. Nah, itulah tadi untuk pembelajaran kita kali ini dengan mempelajari menggambar grafik dari berbagai macam bentuk persamaan pada bidang kartesius. Nah, silahkan latihan-latihannya tadi dicermati kembali, dipahami lagi untuk bisa menguasai betul materi ini. Nah, itulah tadi beberapa grafik dari garis menurut persamaannya yang ada 5 macam ya. Pelajari dengan cermat dan kerjakan latihan soalnya. Semoga diberi kemudahan dalam mendapatkan kepahaman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.